Mau main apa? Kita yang rancang. Bagaimana metode mengajarnya? Kita yang rumuskan. Mau anak setuju apa tidak? Enggak peduli. Apalagi evaluasinya kita yang menentukan. Produknya seperti apa? Kita yang memikirkan dengan seksama. Tetapi ketika kurikulum berdiferensiasi, kita mencoba hijrah, kita mencoba bergeser, kita mencoba pindah apa? Kita mencoba belajar dengan ragam perbedaan yang disuguhkan. Nah, untuk proses itu dilakukan menjawab kebutuhan, gaya, dan minat belajar siswa. Nah, ini filosofi yang kedua, teman-teman. Terjadi perubahan generasi dengan styling yang sepertinya apakah ada yang lahirnya 46 sampai 44? Ada ya? Ini disebut generasinya baby boomer. Apa karakter stylenya? Tetap sudah tahu nih tentang pesawat? Sudah, kata muridnya. Ya walaupun sudah tahu, ibu jelaskan juga lah, karena ini pelajaran kita hari ini. Ini tujuan pembelajaran kita. Nah, ini namanya sayap, ini namanya kapin, ini namanya pilot, ini namanya. Sudah pernah ada pesawat? Sudah. Nah, makin kecut gurunya. Apa yang mau dijelaskan? Oleh karenanya bangun tinggi awal. Siapa yang pernah naik pesawat? Saya bu. Berapa kali? 30. Siapa lagi? 31. Ini ada lagi 35. Oke, nanti kita sini. Coba jelaskan kepada ibu dan teman-teman, awal akan naik pesawat itu bagaimana prosedurnya, langkahnya. Coba jelaskan. Dan istilahnya berapi-api dia menjelaskan. Maka kita jadikan dia asistensi. Lalu kita tinggal patok. Siapa yang tidak paham dengan penjelasan temannya? Saya nggak paham bu. Jadi gimana caranya? Yang itu ulangi. Minta temannya satu lagi. Coba bagian itu coba jelaskan. Jadi kita hanya membangun informasi, mengolah informasi. Jadi hari ini jadi guru, hati-hati, generasi alfa itu dia diam, tapi pembelajar cepat. Yang kedua, hidup generasi alfa itu dengan teknologi. Dia updating, suka tantangan, dan dia generasi terbuka. Mereka dengan bestinya saling kritik. Saya nggak suka kalau kamu ngomongnya kayak gitu. Saya juga nggak suka kalau begitu. Mulai hari ini kita end. Besok dia nggak kawan lagi. Tapi tetap menjaga hubungan baik. Dia generasinya sangat terbuka dan gayanya terbuka. Yes or no, oke atau cancel. Jadi menghadapinya harus dibutuhkan pengalaman baru untuk guru berdiferensiasi. Oleh karenanya guru era baru di mana masukkan teknologi dalam belajar. Tadi sudah beragam kegiatan itu sebetulnya diferensiasi iklim belajar, lingkungan belajar. Kalau tadi permainan yang beragam itu adalah diferensiasi proses. Semakin banyak prosesnya yang berdiferensiasi dan merespon segala minat dan bakat anak, itu tukang asahnya mumpuni. Tapi kalau sejalan searah, berarti tidak banyak tergarap. Misalnya anak kinestetik mengganggu aja dia pas pembelajaran. Ya dicoleknya lah kawannya lain, dirobeknya lain, dilipatnya kertas kawannya lah. Yang ini tidak mau melakukan, yang ini giat melakukan. Kesimpulannya, kalau saya jadi supervisor di sekolah, kepala sekolah, saya akan menilai pengembangan pembelajaran yang dibuat tidak menunjukkan diferensiasi, sehingga siswa tidak semuanya terpanggil untuk senang belajar, ingin belajar, total ingin belajar. Maka prinsip-prinsip tadi dianut pada anak auditori senang, anak kinestetik senang,
anak visual senang, anak sulung senang, anak yang bakatnya tidak terlalu banyak di situ ternyata terbuka bakatnya misalnya. Maka guru mempertimbangkan diagnostik itu sebelum melakukan pembelajaran. Selama ini apa yang terjadi? Nah, seperti ini misalnya. Kita kan ahli dengan kartu-kartu ya, kartu ajaib apa saja keluar kartu ya, apa aja keluar kartu. Nah, ini ada kartu angka, ini ada kartu gambar, ini ada kartu ini. Kartu ke kartu berarti guru ini lebih senang fokus kepada anak yang visual saja, anak visual. Tetapi kembangan proses tidak hanya di kartu, tapi ada strategi lain yang bisa digunakan. Misalnya dalam kognitif, menyamakan, membedakan. Nah, serahkan gambar semuanya, pokoknya kecil-kecil, suruh dia mencari mana yang sama, suruh cari mana yang berbeda. Di sana ada audio, di sana ada visual, di sana ada konsep. Nah, semakin banyak diferensiasi yang dibuat, keragaman yang dibuat, maka akan semakin hebat untuk mengembangkan minat siswa belajar. Kita belum ada diagnostik selama ini. Sebetulnya siswa itu di tangan kita berkembang atau tidak. Semakin pede apa tidak, semakin tinggi minatnya apa tidak. Yang jelas sejak dari pagi sampai siang suaranya menggelegar. Pas siang zuhur suaranya habis. Nah, dicas dulu sampai besok pagi kurang ke pagi. Itu saja yang berlaku. Guru yang hebat bukan hanya tampil sebagai orang hebat, tapi guru yang hebat, dia hebat dan orang lain hebat dengan kehebatannya. Maka salah satu menghebatkan anak itu beri kesempatan pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira terjawab nomor 1 bisa? Sip. Dipisahkan dengan anak auditori dipisahkan dengan anak kinestetik. Satu kegiatan bisa membuat keragaman mereka bisa belajar. Yang tidak boleh kita mengajar pro kepada anak auditori. Misalnya cerita, ibu bercerita tentang kisah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Pada saat Nabi hijrah, datanglah orang Daksur yang kepingin membunuh Nabi. Nabi waktu itu bersama Abu Bakar, ketakutan Abu Bakar. Anak yang visual, kenapa? Karena kita bercerita pro kepada anak itu. Tapi ketika ada gambar, teng 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 teng, ayo ini onta. Nabi pakai onta ini waktu pergi berangkat hijrah itu. Pelan sekali. Wajar kalau ada orang pakai kuda di belakang mengincar Nabi dari belakang sangat kejar. Ditepas kepala Nabi oleh orang itu, tapi kudanya jatuh tersungkur. Diangkat oleh Rasul. Kenapa katanya? Jatuh. Bergetar badannya, keluar keringat tinggi. Berarti kita sudah melayani tetapi membantu anak yang visual. Itu artinya pembelajaran yang menghargai diferensiasi. Saya protes dengan guru saya dulu. Guru saya auditoris. Sehingga saya ingin cuma begitu. Andaikan guru saya dulu jadi presiden. Orang yang berdiferensiasi, tentu diasahnya muridnya yang berbeda. Saya kesulitan betul kalau belajar dengan guru yang auditoris. Tapi ketika ada buku, ada gambar, ada slide, ada PowerPoint, ada film, ada ini, bermakna bagi anak itu. Dan pun ngomong begini, kita merasakan puas. Jadi kegiatan yang membuat berbagai perbedaan itu bisa tertangkap. Contoh lagi di strategi pembelajaran. Anaknya si A suka individu. Si A, si B, si C ini dia individual ini, generasi alfa individual. Si B, si C, si D, si E dia bisa kolaborasi. Si D, si E, si E, selanjutnya berikutnya, itu mereka
Ini suasana kelasnya, ini iklim kelasnya. Nah, berdasarkan ini saya harus mengajar yang bisa merespon anak semuanya, terbangun kemampuan kerjasama yang baik, konfliknya hilang, yang individu semakin baik, yang berkolaborasi semakin hebat kolaborasi. Maka saya akan menerapkan pembelajaran berbasis kolaborasi proyek. Jadi kegiatannya bukan guru yang menjelaskan. Kita akan membuat yang seperti ibu tunjukkan ini. Bagus sekali, bagaimana cara membuatnya? Tidak bisa sendiri, ibu bertiga membuatnya. Nah, maka kita kelompokkan menjadi 3, lalu masing-masing mendesain. Maka hancur lebur iklim yang jelek itu selalu. Maka setelah hancur iklim itu, hasil pembelajarannya apa? Bisa dinikmati semua anak. Hasil akhirnya apa? Menurut efeknya, anak yang individual dia berubah dari kolaborasi. Anak yang konflik terbangun rasa itu guru yang pandai diferensiasi. Tapi kalau anak yang ini berkelahi, anak yang ini konflik, anak ini individual, pulang belajar tetap juga hasil seperti itu. Berarti strategi pembelajarannya belum lagi menerapkan pendekatan diferensiasi. Sudahkah kita lakukan? Sudah. Tapi sudahkah kita tahu itu diferensiasi yang tepat? Nah, itu sebetulnya yang kita garis bawahi hari ini. Semakin bagus diferensiasinya, semakin membuat anak sukses. Kenapa kok ini mainnya pakai apa? Pakai dadu. Ini mainnya pakai keren. Ini mainnya pakai biji-bijian. Nah, yaitu media yang ada Pak di sekolah itu belum berdiferensiasi. Kita tahu kenapa kita melakukan itu. Apa alasannya? Alasan itu terlihat dari diferensiasi siswa. Apakah karakternya, apakah gaya belajarnya, apakah kecenderungannya, apakah status sosialnya, ya. Ada anak miskin, ada anak kaya. Mereka kita beri hal yang sama. Oh, ini permainannya ini agak tinggi nih, Pak. Anak miskin belum pernah main ini. Kita menggunakan video pembelajaran, kita menggunakan tablet, menggunakan ini. Menghargai anak yang tidak pernah menyentuh itu. Meningkatkan kemampuan anak-anak. Jadi tanda petik harus ada pertanyaan di balik pikiran. Kenapa memilih itu? Kenapa melaksanakan? Nah, pembelajaran diferensiasi ingin membantu guru, menyadarkan guru bahwa anaknya berbeda. Maka bikinlah sebuah rancangan yang mengadopsi semua perbedaan itu tanpa. Yang mana perangkatnya? Perangkatnya itu bisa terbaca dari apa yang dibaca. Jadi tidak dibikin pula berdiferensiasi. Kegiatannya nampak itu berdiferensiasi apa tidak. Nah, akan nampak ketika ditanya, ketika disupervisi. Kalau selama ini perangkat itu kan kita yang buat, kita yang desain, pokok-pokok pikiran kita yang dibuat. Pernahkah kita mencoba terbalik bahwa perangkat itu kita susun berdasarkan diagnostik kita terhadap siswa, terhadap anak. Bahwa misalnya di Padang Panjang ini anak apa yang kurang itu pengetahuannya sentuhannya dengan kemampuan berbahasa. Kalau anak kalau ditanya suaranya halus saja. Nah, maka sentuhan untuk berkomunikasi, mungkin itu yang lebih ditekankan. Atau apa pengetahuan yang terkait dengan teknologi, itu kurang misalnya. Nah, itu dimasukkan ke dalam salah satu agenda. Jadi diagnostik itu, perangkat itu sebetulnya disusun berdasarkan telangan awal. Telangan awal itu dikenal dengan diagnostik, assessment diagnostik. Jadi jangan tiba-tiba muncul perangkat, dilaksanakan, pertanyaannya memenuhi diferensiasi anak,
atau hanya keinginan guru. Nah, itu saja kunci yang kita bawa pulang sudah. Nah, kalau ternyata keinginan guru, berarti antara yang kita ajarkan dengan siswa dia berjalan, dia bercukir. Tapi jika siswa dia belajar di sana, itulah pembelajaran diferensiasi. Seperti Ihsan tadi. Ihsan tadi selama ini disuruh oleh guru menjawab pertanyaan, menjawab tes. Dia bukan orang cerdas logika, karena melihat angka itu yang terbayang bagi dia ada leku-lekuan, Nari-nari. ada yang menari-nari, ada orang yang sedang angka 8 itu orang yang goyang-goyang. Tapi ketika dia menuliskan dalam bentuk lukisan, maka tertuanglah semuanya. Nah, akhirnya baik yang menjadi kendalanya. Nah, jadi apakah ada perangkatnya? Perangkatnya ada. Bagaimana perangkat itu? Membuat perangkat berdasarkan analisis diagnosis. Jadi jangan membuat perangkat tidak ada latarnya. Yang penting kalau begini, saya bikin media yang ini aja lah, saya bikin kegiatan yang ini aja lah. Itu keinginan guru. Pembelajaran bukan berdasarkan keinginan guru, tapi berdasarkan kebutuhan siswa untuk bisa berkembang. Kira-kira sudah terjawab, Ustaz? Baik. Terima kasih, Ustaz. Dari Bu tentang elemen diferensiasi, Pak. Oh ya, ada 4 elemen. Artinya 4 elemen ini bisa kita masuk. Nah. Gunakanlah konten yang berdiferensiasi. Ini kontennya buah rambutan saja berkepanjangan. Asal memberi contoh rambutan saja. Tidak berdiferensiasi. Rambutan tidak ada di Padang Panjang. Apa yang ada di Padang Panjang? Apa yang ada di Padang Panjang Timur? Apa yang ada di Padang Panjang Barat? Apa yang mereka belum kenal? Nah, itu contoh berdiferensiasi. Ini membuat perangkat, contohnya pisang aja berkepanjang. Kenapa? Karena ada kartu pisang, karena ada video pisang, karena di RPPH-nya sudah ada pisang. Nah, jadi sementara ada anak, dia sebetulnya ogah dengan pisang, karena dari kecil dia trauma, makan pisang dia muntah. Nah, beri dia diferensiasi konten, itu contohnya konten. Bisa jadi yang didiferensiasikan itu prosesnya. Kalau selama ini kita datang, ceramah, demonstrasi, menunjukkan, sekarang nggak begitu. Kasih mereka LK, mewarnai, menggambar, lalu menghubungkan cabang-cabang, lalu menjelaskan setelah dia selesai. Jadi guru tidak memberikan mengajar dalam bentuk ceramah, tapi hasil kerjanya dia presentasikan. Itu contoh diferensiasi proses. Nah, siswa kita pasif. Ini salah satu ini ya. Anak di TK kita di Indonesia mayoritas pasif. Apa sebabnya? Dituntut. Dominasi guru terlalu besar di dalam kelas. Sehingga anak-anak usia TK ketika dia ditanya, dia hanya bisa menjawab pertanyaan pendek. Sudah pulang sekolahnya, sudah. Gimana tadi belajar? Gak bisa dijawab, karena pertanyaannya bagaimana? Senang tadi belajar? Senang. Dengan siapa belajar? Bu guru. Pulangnya cepat? Lambat? Cepat. Kenapa kok cepat? Gak bisa lagi dia jawab. Kenapa? Karena guru terlalu dominan di dalam kelas. Berarti proses yang dibuat selama ini membuat siswa pasif. Oleh karenanya, kalau kita ingin mengembangkan cerdas bahasa, beri kesempatan mereka menulis, mereka menuangkan ide, mereka menyampaikan pendapat, mempresentasikan tugas di kelas. Itu berarti kita berdiferensiasi menjadikan anak cerdas bahasa, tidak ada cerdas logika. Nah, itu contoh diferensiasi dari segi proses. Apakah semuanya? Kalau guru hebat,
dia merangkul semua. Tapi tidak mungkin semuanya kita pikirkan berdiferensiasi. Setidaknya secara umum proses yang kita lakukan menunjukkan pembelajaran diferensiasi dari satu elemen minimal itu. Lingkungannya sudah menunjukkan berdiferensiasi, anak akan berminat belajar walaupun materinya acak adul. Nah, tapi lingkungannya di luar sekolah, di taman, makan-makan, minum-minum, cerita-cerita, senang ikut belajar. Tak kuat pun di konten, tapi lingkungan membuat berhasil. Atau proses saja cukup. Jadi bikin misalnya kartu binatang, jumlah siswa 15. Nah, hitung dengan angka 15, kartu beredar terus. Nah, stop. Nah, angka 2. Siapa dapat angka 2? Jelaskan binatang apa, bunyinya seperti apa, tinggalnya di mana, dia bertelur atau melahirkan. Siap. Anak itu sudah pasti akan serius dia. Karena tiba-tiba di angka sekian dia tidak bisa menjelaskan. Maka di sana ada visual, ada auditory, Kinestetik. ada kinestetik. Jadi guru tidak selamanya menjadi mik rusak di depan kelas. Mik rusak. Yang disebut mengajar itu bisa dengar ibu, bisa, sudah bisa diam, sudah. Ayo, tutup mulutnya. Nah kalau enggak kita angkat, tempo diam semuanya, ayo. Kelas yang baik, kelas yang diam, atau kelas yang berdinamika. Berdinamika. Ibu punya kartu 5, silakan jalan kartu 5-nya. Ibu hitung 1 sampai 10, di mana kartu 5 itu yang 5 orang dapat kartu, maju ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia segera mencampakkan supaya dia jangan dapat kartu. 10, 7 tangan, 5 orang dapat kartu. Ayo, come on. Di depan kelas, jelaskan kepada teman-teman apa yang ada di kartu itu. Harimau. Makanannya daging. Dia binatang liar. Hidupnya di hutan. Paten, duduk. Kedua, rusa. Punya tanduk, badannya kecil. Jadi mangsa di hutan. Bagus. Ular. Pokoknya ular. Bagus, duduk. Berikutnya, semut. Saya sering digigit. Kesakitan. Aduh, nggak terlalu sakit sih. Oke, duduk. Kartu berikut. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi belajar itu dari awal sampai akhir. Aktif. Anak itu matanya melotot, perhatiannya penuh, sedetik pun dia tidak boleh ada terkesima, tidak boleh ada terlewat. Rumah ada, rumah pohon, rumah sawah, rumah-rumahan. Dia jelaskan itu. Tengok nanti. Keterampilan bahasanya bagus, PD-nya bagus, dia menjelaskan berani. Kayak guru aja ya. Kita senang aja menjadi tukang atur aja. Jadi kita tuh sebetulnya tukang mengatur lalu lintas itu diproses. Jadi jangan guru ini cepat stroke ya, belum usianya sudah stroke. Ini Pak, pinggang ini Pak, kalau saya mengajarkan, Pak. Allah Akbar. Kata suami, apa itu yang ini? Tulang dari ujung kaki sampai ke ujung kepala begini semua. Ngapain di sekolah? Ya ini Pak, pakai tamburin yang diketok-ketok ke seluruh badan. Kita menjadi moderator yang baik dengan kegiatan berdiferensiasi. Itu guru. Jadi belajar hari ini bukan mengajari, tetapi membelajarkan. Apa bedanya? Kalau mengajari dari kita semuanya itu kayak orang senjata otomatis ya. Giliran ada itu perlu butuh apa tidak memang dia pergi. Jadi ilmunya banyak dapat. Bisa Itu mengajari. mengikuti perkembangan. Kalau membelajarkan, kita membangun pengalaman apa yang dia sudah punya.
Mana yang pengalamannya lebih tinggi, tidak semua. mana yang kurang. Kita mengatur sistem begitu saja. Alhamdulillah. Kayak yang tadi itu. Siapa yang pernah ke Mifan? Nggak ada yang nunjuk. Iya, betul. Ternyata ada satu yang nunjuk. Uh-uh. Kapan ke Mifan? Sudah lama Pak. Sudah lama Bu. 5 tahun yang lalu. Kenapa sekarang nggak ke Mifan lagi? Mahal. Ya Allah. Nggak apa-apa. Bisa cerita sama teman-teman. Apa aja yang ada di Mifan itu. Berbunga-bunga dia menceritakan itu. Karena dia satu-satunya di dalam kelas yang bisa menceritakan tentang Mifan. Benar. Dia waktu itu jadi orang kaya, ayahnya bisa membayar 50.000 sekali masuk. Tapi sekarang karena sudah bihong, nggak jadi lagi masuk. Mifan itu masuknya pakai kartu, lalu ada seluncuran, rumah-rumah ada, lalu senang semuanya. Itulah dia tempat destinasi tujuan wisata Kota Padang di Kota Panjang. Padang Panjang. Kita tidak perlu mengajar. Siapa yang mengajar? Asistensi kita. Maka setelah dia selesai, beri dia statement untuk menyiapkan masa depan. Cocok nanti untuk menjadi guru yang lebih hebat dibandingkan ibu. Ibu saja tidak bisa menjelaskan Mifan seperti lengkap kayak tadi. Ibu cuma hanya tahu Mifan itu. Pergi ke sana mandi-mandi. Tapi ternyata tidak hanya mandi di sana. Ada yang lain. Cocok jadi guru hebat. Maka dia langsung pasang cita-cita. Saya akan jadi guru karena menurut Bu Ila, saya cocok banget jadi guru ketika menjelaskan. Insyaallah. Tengok nanti masa depannya dia jadi guru yang punya minat yang sangat tinggi. Siapa yang kuat mengangkat benda ini? Dia angkat, ada satu si Adi misalnya, estetiknya bagus. Adi ini jangan main-main. Tulangnya ini kuat seperti batang kayu. Tak takut dia dengan apapun. Dia bisa mengerjakan yang berat. Padahal kalau ibu tadi memegang, dan kuat pasti. Teman-teman tadi juga sudah merasakan. Adi ini cocok nanti. Kalau di rumah dia akan bantu orang tuanya kalau orang tuanya melakukan pekerjaan berat. Nah, beri apresiasi, tanamkan nilai, dia akan punya cita-cita. Nah, ini jadi tentara cocok. Kalau tentara seperti ini, baru saja mendengar sepatunya, musuhnya langsung lari ke belakang. Sudah berbunga-bunga dia. Bukan lebay, tetapi menanamkan nilai dengan apresiasi. Nah, jadi yang mana yang harus dari 4 elemen ini? Guru yang berdiferensiasi akan mencoba diferensiasi itu di berbagai elemen. Tapi setidaknya kita tahu ada satu elemen yang kita perkaya dengan diferensiasi. Nah, jadi jangan teacher learning center belajar itu berpusatnya dari guru, walaupun gurunya masih dipertanyakan punya pusat apa tidak. Ganti menjadi student learning center, pembelajaran berpusat kepada siswa. Apa pusat kepada siswa? Kebutuhan yang berbeda, minat yang berbeda, Latar belakangnya berbeda. gaya belajar yang berbeda, latar sosial yang berbeda, sampai nanti kecerdasannya berbeda. Perbedaan itu dijaga, jangan disatukan. Guru kita selama ini menyatukan. Saya sekolah mulai dari TK sampai perguruan tinggi, guru itu menyatukan semua. Dengan cara dia kita harus pandai. Kalau tidak pandai berarti kita bodoh. Nah, kalau bisa berarti pandai. Itu yang salah di dalam pendidikan. Definisi pendidikan adalah usaha sadar dan terencana yang dilakukan oleh pendidik agar peserta didik dapat mengembangkan potensi. Ingat, peserta didik mengembangkan potensi. Nah, kalau guru ceramah ajaib, kartu simpanan ajaib, jadinya anak itu dia ketika dia dewasa sering main kartu, main domino, main gambleng di kedai-kedai itu buat tangan kita.
Kenapa? Karena selalu belajar dengan kartu-kartu. Nah, jadi presiden ya, kartu-kartu juga yang dibincangkan. Nah, ini kuah dari mengotekan. Ya Allah. Punya inovasi untuk mengembangkan berdiferensiasi. Materi medianya berdiferensiasi. Saya kalau mengajar, hari ini mengajar, besok mengajar, tidak akan ini lagi yang tampil. Harus ada tambahan, harus ada diberkahi. Kalau mengajar, sejak dulu, hari ini saya mengajar, ini bahannya, tahun besok tak boleh lagi itu bahannya. Diperkaya lagi bahannya. Nah, jadi kalau mau jadi guru yang berdiferensiasi, jadilah guru anti kemapanan, out of the box. Ande berubah lo PPH kembali. Ya, temanya lah berubah dulu. Kabar tanggang dulu kita malam. Harapan pada berang-berang di ujang. Ode, kalau sekolah pakai sajalah PPH yang dulu, ganti tanggalnya, ganti minggunya, ganti tata tanggalnya, ganti sentranya. Kayak tadi ini itu juga banyak yang akan diulang-ulang. Aduh, rempong mana jadi guru. Akhirnya apa? Kalau dulu mengajarkan pisang, yang diajarkan warna pisang. Sudah 5 tahun yang diajarkan materinya tetap warna pisang. Padahal warnanya ada berbeda. Warna pisang ada 2. Pertama hijau, seperti baju jilbab ibu nih, warna hijau. Kalau ada, jangan dimakan karena dia masih bergetar. Satu lagi warna kusam, warnanya kusam. Dari hijau dia kusam dulu, baru dia menguning. Nah, setelah kuning itu bisa dimanfaatkan untuk berbagai makanan. Nah, demikianlah belajar kita hari ini, dan ini juga yang sudah Ibu ajarkan sejak 10 tahun yang lalu. Nah, dan 10 tahun yang lalu sudah selesai dan sekarang itu juga ini guru lobet. Kalau ada charging khusus untuk guru, colokkan guru itu ke tiang listrik supaya naik kompetensi profesionalnya, lalu mulai berdiferensiasi. Kalau apa tuntutan pisang itu hari ini? Orang sudah membuat pisang menjadi berbagai kuliner yang bervariasi. Ada membentuk keripik pisang, ada yang membentuk donat pisang, ada yang membentuk gorengan pisang, kek pisang dari ada Batam. membentuk kek pisang. Itu pengetahuan baru yang harus disuguhkan. Ini warna pisang juga setelah 10 tahun yang lalu. Nanti ketika dia tanya di toko ada kek pisang, nanti dia akan tanya sama yang punya kek itu, Bu, ini pisangnya dulu hijau atau kuning dulu warnanya? Nah, inilah gunanya charging. KKG hakikatnya merangsang cara berpikir untuk menjadi baru. Iman saja perlu diperbarui. Jadidu imanaku. Apalagi kemampuan kita mengajar. Tantangannya berubah, suasananya berganti. Yang kita hadapi saja tidak lagi anak generasi milenial, bukan generasi X. Yang kita hadapi ini generasi Alpha. Alpha ini dia beda ini karakteristiknya. Anak generasi Alpha ini kalau boleh tidak usah aja sekolah, karena mereka ingin Alpha aja semua. Kalau ada nggak sekolah, besok nggak sekolah. Generasi Alpha ini. Kalau kita dulu kalau nggak sekolah nggak sekolah, nggak ketemu guru, nggak ketemu dengan kawan-kawan. Jadi anak alfa itu berikan konsumsi alfa, jangan berikan konsumsi generasi X. Kalian ini ribut aja semuanya dan sama dengan ibu dulu. Ibu dulu waktu kecil, kalau ada guru di dalam itu diam semuanya. Saking diam itu jatuh menjahit itu ke lantai itu. Terdengar oleh kami satu kelas. Ini ribut seperti orang di pasar Padang Panjang setiap hari malam ya. Apa kata anak alfa? Berarti kelasnya dulu sangat sunyi.
sepi, angin pun tidak boleh lewat, saking sepi. Sehingga ketika jatuh penjahit terdengar dari semua orang. Betapa mengerikannya kelas waktu itu. Napas orang saja tak terdengar. Itulah orang yang punya baju lama dipakai baru. Dia bangga dengan baju lama, tapi dipakai untuk anak baru. Baju ibu ini baru loh, ini dibagi. Padahal dia baju usang, dipakai untuk anak hari ini. Kalau akan mengajar anak hari ini, gunakanlah kebutuhan apa yang mereka ingin di hari ini. Oleh karenanya ada keseimbangan. Nah, kenapa saya harus mencocok? Saya saja kalau setiap akan bertemu dengan guru-guru ini stres saja. Apa sih stylenya guru di Padang Panjang itu? Apa sih yang familiar di guru Padang Panjang itu? Bekerja keras saya untuk memikirkannya. Sampai tadi malam saya cuma 2 jam cuma tidurnya. Masya Allah. Nah, ketika baru presentasinya mungkin belum sesuai. Apalagi saya orek supaya apa? Supaya apa yang disampaikan memang berdiferensiasi. Ciri diferensiasi itu adalah ketika siswa pulang punya kesan yang dalam, punya nilai yang akan diimplementasikan, punya cita-cita yang akan diwujudkan. Itu dia. Kalau berkesan. Tapi kalau tidak berkesan, masuk telinga sebelah, keluar telinga kanan. Jadi dia mental ini. Itulah yang terjadi guru dan siswa di kelas. Guru berbusa-busa mengajar. Sampai saking banyaknya busa, dilarikan ke rumah sakit Islam Inklusif Padang. Kata dokter, kenapa mulutnya berbusa-busa? Saking semangatnya saya untuk mendidik anak usia dini, Pak Dokter. Tapi ini dari hasil labor kok beda. Air ludahnya setelah dideteksi bukan air ludah semangat ini. Apa Pak Dokter? Ada cairan sabun yang terminum waktu mandi pagi. Makanya berbusa-busa seperti ini. Oh begitu Pak Dokter, bukannya semangat jual saja Dokter. Nah, semangat jual ya juga. Tapi lebih itu binasi air sabun yang terminum. Kok baru galah? Baru sadar. Capek-capek berbusa-busa. Anaknya terbengong tanda. Anaknya yang terbengong menengok gurunya berbusa-busa itu. Oh, itu apa pelajarannya? Oh, berbusa-busa. Semangat guru kita lagi. Boleh paham apa yang guru ajarkan itu? Paham. Ada mengerti? Mengerti. Bisa mengajarkan di rumah? Bisa. Coba apa tadi yang diajarkan? Apa tadi yang diajarkan? Yang ditengok tadi cuma busa-busa saja. Belajar yang baik adalah belajar bermakna, punya kesan, membangun diri. Oleh karenanya mesti dicocok-cocokkan. Bahasanya sekarang mesti dibuat satu frekuensi. Satu frekuensi itu salah satunya adalah guru bijak untuk berdiferensiasi. Ini kalau komunitas kayak begini ini sulit sebetulnya pelatihan. Karena ada generasi baby boomer, ada generasi ada generasi Z. Sebetulnya kalau pelatihan ayah, tetapi frekuensinya dapat ketika kita membangun diferensiasi. Dia sama juga dimanapun itu. Kesuksesan orang berkomunikasi, belajar itu sebetulnya kan berkomunikasi. Nah, oleh karenanya pastikan belajar punya kesan, belajar memenuhi segala hal yang melatari diferensiasi itu, tidak membedakan anak yang dengan latar sosial, membangun kekuatan dari potensi yang sudah ada. Anak sulung, kembangkan potensi leadershipnya, tekan sedikit egosentris. Anak bungsu,
naikkan percaya dirinya, bikin mandiri, jangan tergantung. Oleh karenanya, guru punya diagnostik, itu dia kuncinya. Kita tahu si A ini kelebihannya apa, kekurangannya apa, kelemahannya apa, potensinya apa, minatnya apa. Si B ini, itu di mana Pak? Guru sudah paham. Lalu mencari ikan dalam air, lah tahu jantan juga tidak. Tengok si A, banyak deskripsi yang dari kepala itu. Si A ini kira-kira apa yang berdiferensiasi yang cocok? Si B ini apa? Si C ini apa? Nah, apa sebabnya? Karena kita ingin Indonesia 2045 itu SDM-nya itu yang ingin dilakukan SDM unggul. Unggul itu tidak hanya secara kolegial, tapi unggul itu secara mutu individual. Itu dia SDM unggul 2045. Nah, instrumen yang sedang berjalan di dalam pendidikan ini, kita belum bisa menunjukkan unggul karena dominasi guru sangat dominan, siswa masih pasif. Ya. Saya pernah survei ke sebuah sekolah SDIT. Dia gurunya betul-betul berdiferensiasi. Jadi siswa itu dia tahu betul kapasitas siswa itu, sehingga ketika memberikan stimulasi juga berbeda-beda. Nah, jadi ketika saya masuk ke dalam melakukan visitasi, saya minta 2 orang secara acak. Lalu ketika saya tanya, apa yang bisa dijelaskan tentang belajarnya menyenangkan di sini apa enggak, coba jelaskan. Banyak yang bisa diceritakan. Nah, lalu gurunya gimana? Dia cerita. Lalu ada murid apa tidak? Dia cerita. Akhirnya saya simpulkan, guru berhasil untuk mengembangkan percaya diri anak, minat anak, kemampuan anak berkomunikasi, dan saya yakin iklim belajar aktif dan kreatif. Nah, berarti banyak PR yang akan dibawa pulang ya. Perubahan mindset kita sebagai guru, sebagai sumber satu-satunya, lalu mencoba mengemas adanya keragaman di kelas, direspon dengan 4 elemen: kontennya, prosesnya, asesmennya, lingkungannya. Asesmen jangan hanya satu, multi asesmen. Karena untuk asesmen itu kalau proses kan dengan observasi. Kalau untuk terampil untuk anak kinestetik, observasi bisa, unjuk kerja bisa. Untuk anak yang audio itu baru bisa pertanyaan dalam bentuk tes jawaban ringkas misalnya. Tapi untuk anak kinestetik, kembangkan lagi misalnya running record, pakai waktu. Jadi siapa yang bisa berlari jaraknya 10 meter dengan kecepatan, nah itu ada nama tekniknya itu running record. Kalau nanti ada akan pengembang teknik evaluasi nanti bisa dipelajari. Jadi berdasarkan stopwatch dibikin di sana. Si Budi menempuh 10 meter dengan jarak 5 detik. Si B 4 detik. Nanti laporannya ke orang tua juga seperti itu. Nah, jadi adil. Yang auditori nilainya adil, produknya. Yang visual nilainya untuk asesmennya juga adil. Yang kinestetik juga diadil. Sebetulnya saya pengen memberikan ini tugas. Baik, terima kasih Bapak. Ibu-ibu telah bersama kita dengar bahwa Bapak meminta dari kita untuk memberikan tanggapan atau setidaknya rencana apa yang mungkin kita akan lakukan dari materi yang telah kita terima tadi. Kami persilakan untuk perwakilan. Silakan Ibu-ibu. Ini sebagai tadi Bapak sudah menyampaikan sebagai sarana untuk mengetahui sejauh mana materi yang Bapak berikan yang bisa kita resapi. Ya, silakan Bu Mawar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.